Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada tanggal 7 November 2021. Saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di gedung gereja pada pagi hari ini. Shalom, selamat beribadah. Dan saya juga menyapa seluruh jemaat dan keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang yang boleh mengikuti ibadah secara daring di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Selamat mempersiapkan diri, selamat beribadah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, sungguh kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita, memberkati kehidupan kita dan senantiasa menyertai jalan kehidupan kita. Ada amin? Amin, puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam ibadah raya kita. Kita mulai dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami selama sepekan ini ya Tuhan, membawa kami untuk kami boleh hadir pada hari ini ya Tuhan, untuk bersama-sama datang memuliakan nama-Mu. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau memelihara kehidupan kami, dan terlebih Engkau mengampuni kami atas segala ketidaklayakan kami. Engkau menerima kami yang tidak sempurna ini ya Bapa, dan Engkau menaburkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Tidak memandang kami, tetapi memandang kedalaman hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak menolak kami, tetapi Engkau terus menerima kami yang datang kepadamu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kerinduan kami adalah datang untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakan kami ya Bapa, ampuni atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami membawa diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu di dalam pujian. Terimalah ya Tuhan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan Tuhan yang akan beracara pada kami sekalian. Sehingga lawatan-Mu boleh terjadi, memulihkan kehidupan kami, membawa pengharapan dan kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu, kami sambut ibadah kami pada hari ini, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau dan kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersuka bagi kemuliaan nama Tuhan. Nyanyian pujian 263 dan nyanyian pujian nomor 21 kita pujikan secara medley untuk kemuliaan Tuhan. Biar setiap tubuh, jiwa dan roh kita memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena ada lagu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan bersama. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian bersama-sama. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku.
tahta di surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Kita lebih bersukacita lagi buat Tuhan. Kita nyatakan kemuliaan dan hormat bagi Raja kita. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak anakku. Engkaulah Raja Israel, engkau taruh kisai. Mubaraklah hai Raja, engkau pemberi damai. Lebih sukacita. Malaikat yang di surga memujimu Tuhan. Segala ciptaanmu kebanggaan nyanyian. Bagi umatmu Israel menyongsong datangmu. Tunaikan doa syukur padamu Tuhanku. Bagimu juru selamat umatmu bermara. Bagi yang maha tinggi laguku bergema. Terimalah ya Tuhan pujianku kini. Kau Raja yang termulia, rahmatmu abadi. Kau Raja yang termulia, rahmatmu abadi. Kau Raja yang termulia, rahmatmu abadi. Haleluya, bertepuk tangan untuk sorak-sorai kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh secara pribadi, merenungkan kebaikan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih-Mu yang sejati menuntun jalan kehidupan kami ya Bapa. Kasih-Mu tidak membiarkan kami jatuh di dalam jalan yang sesat, tetapi menuntun kami pada kebenaran. Kasih-Mu memelihara kami dan mengenyangkan kehidupan kami ya Bapa. Memberikan kami harapan yang sejati, yang tidak pernah memungkiri di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Janji setiamu ya Tuhan abadi dari dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dan keselamatan sejati yang datangnya daripada Engkau boleh kami terima. Kami hendak nyatakan pujian bagi nama-Mu untuk menyambut firman-Mu ya Bapa. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu.
benar Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah diri kami, terimalah kami Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Ketika kami bersama-sama hendak dengar-dengaran akan firman-Mu, Roh Kudus-Mu berbicara atas setiap kami, dan yang terbaik dari hidup kami persembahkan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik setiap kita yang hadir di gereja maupun yang di rumah masing-masing yang mengikuti secara online. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, di bulan November. Dan di bulan November ini kalau kita perhatikan cuacanya itu sudah cuaca masuk penghujan ya. Dan sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di bulan Desember. Jadi nuansa Natal itu sudah sangat terasa bagi kita sekalian. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang hendak kita persiapkan untuk Tuhan melalui Natal tahun ini. Sehingga di bulan November ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, terus menabur yang terbaik. Jadi di bulan November ini kita akan belajar tentang hal memberi. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini
di minggu pertama bulan November ini terus menabur yang terbaik. Ya, tadi pujian sungguh luar biasa yang mempersiapkan kita untuk kita boleh diberkati firman Tuhan. Bagian refnya dikatakan, kuberikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama bagaimana saudara dan saya dapat menabur yang terbaik. Ya, saat ini musim penghujan, petani mulai mempersiapkan diri untuk menabur benih. Ya, sehingga memudahkan untuk pertumbuhan benih itu. Dan tentunya benih yang dipilih bukanlah benih yang biasa. Bibit yang dipilih bukanlah bibit yang biasa. Yang dipilih benihnya, bibitnya adalah yang terbaik supaya menghasilkan yang terbaik. Nah, untuk itu mari kita belajar di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 dalam versi firman Allah yang hidup, di sana dikatakan begini. Orang-orang yang menabur air mata akan menuai sukacita. Ya, mereka pergi dengan menangis sambil membawa benih untuk ditabur. Tetapi dengan bernyanyi-nyanyi mereka akan kembali sambil membawa tuaian yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku, antara Galatia 6 ayat 7 sampai 10 senada dengan apa yang disampaikan pemazmur di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 ini. Bagaimana saudara dan saya mampu terus menabur yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, latar belakang Galatia pasal 6 ini itu berbicara tentang kemerdekaan. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari kehidupan dosa. Merdeka dari perbudakan dosa. Merdeka dari hamba dosa. Saudara dan saya tidak lagi mengalami kematian kekal, tetapi saudara dan saya mengalami kehidupan yang kekal. Itu sebabnya berbicara tentang kemerdekaan saudara dan saya sebagai orang percaya, itu harus diungkapkan, diisi kemerdekaan itu, dijalani kemerdekaan itu melalui hukum Kristus. Jadi tidak sembarangan menjalani kehidupan ini, tetapi menjalani kehidupan ini melalui hukum Kristus. Nah, minimal ada 3 tindakan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada saat itu di dalam Galatia pasal 6. Yang pertama yaitu saling menanggung beban. Ya, itu ada di dalam ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih, kalau seorang orang Kristen kedapatan berbuat dosa, saudara yang rohani hendaklah secara lembut dan rendah hati menolongnya kembali ke jalan yang benar. Mengingat bahwa lain kali mungkin seorang di antara saudaralah yang berbuat salah. Jadi ketika kita mengingatkan saudara kita yang tidak setia, bukan berarti sepenuhnya kita bisa setia. Pada saat itu kita setia, tetapi pada saat yang lain kita bisa menjadi tidak setia. Itu sebabnya dibutuhkan saling mengingatkan, bukan saling menghakimi.
tetapi saling mengingatkan. Lalu di dalam ayat 2, ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian saudara menaati perintah Tuhan kita. Kalau ada yang merasa terlalu tinggi untuk berbuat demikian, ia menipu dirinya sendiri. Sesungguhnya ia bukanlah apa-apa. Jadi kalau kita melihat ada kesukaran, kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita, dan kita menutup mata akan hal itu sama halnya saudara dan saya sedang menipu diri sendiri. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Lalu ayat 4, biarlah tiap-tiap orang berusaha sedapat-dapatnya, sebab dengan demikian ia akan mendapat kepuasan karena telah melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tidak usah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi ketidakpuasan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita terjerumus dalam dosa membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pasti tidak akan pernah bisa menikmati hidup dan itu pasti tidak akan pernah menikmati kepuasan berkat yang Tuhan berikan. Karena hidupnya selalu dihabiskan dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, itu sebabnya dalam ayat 5 dikatakan kita harus menanggung kesalahan dan beban kita masing-masing, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Itu sebabnya dalam ayat 1-5 itu menjadi tindakan kita sebagai orang percaya sudah dimerdekakan, yaitu saling menanggung beban. Kehidupan yang saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Tidak menutup mata akan kesulitan, kesukaran, ketidaksetiaan dari saudara-saudara kita. Tetapi bagaimana kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menolong di sana. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-6, hukum Kristus itu dilakukan dengan cara menolong pelayan Tuhan, menolong pelayan firman Allah. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mendampingi saudara dan saya, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada saudara dan saya, itu tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus ditolong, harus ditopang. Itu sebabnya di dalam ayat 6 di sana dikatakan, yang diajar tentang firman Allah seharusnya membantu para pengajarnya dengan membayar mereka. Jadi tidak boleh tutup mata terhadap pengajar-pengajar firman Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Itu menjadi sebuah bentuk ucapan syukur yang Tuhan percayakan kepada kita karena kita sudah menerima pengajaran firman Tuhan. Itu menjadi bagian yang penting yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia. Jadi menolong pelayan Tuhan, menolong pelayan firman Allah, pengajar-pengajar. Ketika saudara dan saya sudah menerima pengajaran firman Allah, maka seharusnya membantu para pengajarnya itu dengan membayar mereka. Itu menjadi bagian yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita tidak menutup mata akan pekerjaan Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku itu ada di dalam ayat 7 sampai yang ke-10 dan itu menjadi konsentrasi kita. Bagaimana kita menabur yang terbaik, yaitu terus menerus berbuat baik. Nah, ayat 7, janganlah saudara sesat, ingat saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Apabila ia menabur untuk memuaskan keinginan-keinginannya sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat dan pasti ia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh, ia akan menuai kehidupan kekal yang diberikan Roh Kudus kepadanya.
janganlah kita bosan melakukan hal yang benar. Sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Itulah sebabnya sedapat mungkin kita hendaknya selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadi semangatnya adalah semangat menolong, semangatnya adalah semangat berbuat baik, semangatnya adalah semangat melayani, bukan semangat apa manfaatnya, apa keuntungannya, apa berkat-berkatnya untuk saya, bukan. Tetapi semangatnya apa yang saya bisa berikan buat Tuhan, apa yang saya bisa berikan buat sesama saya, dan apa yang terbaik itulah yang saya hendak nyatakan dalam pertolongan, dalam pelayanan yang saya lakukan. Itu adalah semangatnya. Jadi bukan apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima dari jerih payah saya, dari jerih lelah saya, dari pengabdian saya, dari pengorbanan saya, bukan. Tetapi kepuasannya adalah ketika saudara dan saya bisa terus-menerus berbuat baik. Kepuasannya adalah ketika saudara dan saya bisa terus-menerus melayani, dan melayani. Itu kepuasannya, bukan apa yang kita terima. Tetapi kepuasannya adalah ketika saudara dan saya bisa memberikan yang terbaik. Itu sebabnya kita dibawa pada hukum tabur tuai. Ya, kalau di luar sana ada yang namanya takdir, di luar sana ada yang namanya karma ya. Tetapi kita tidak mengenal itu semua. Di dalam iman kekristenan kita mengenal istilah hukum tabur tuai. Hukum ini sudah disuarakan bahkan dari zaman perjanjian lama sebelum Masehi. Di dalam Amsal 22 ayat 8a. Jadi orang yang menabur kecurangan itu akan menuai bencana. Jadi penulis Amsal pun sudah menuliskan itu. Jadi kalau saudara dan saya benihnya adalah benih kecurangan dan itu ditaburkan, maka yang dihasilkan itu adalah bencana. Jadi contohnya di sini seseorang yang memelihara ikan di kolam itu pada akhirnya akan panen ikan, bukan panen udang. Karena yang ditabur adalah benih ikan. Pasti yang dia hasilkan di situ adalah ikan, bukan udang. Lalu yang kedua, orang yang melompat itu pasti akan naik. Coba ya, kalau kita coba praktekkan, kalau kita lompat itu pasti naik. Tidak ada ceritanya orang lompat turun ya. Namanya orang lompat pasti naik. Sebaliknya sedangkan orang yang terjun akan turun. Kalau kita menjatuhkan diri, kita akan turun. Itu gambarannya. Nah, dalam ilmu fisika itu ada aksi, maka ada reaksi. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal istilah utang dan piutang. Dalam logika kebahasaan ada istilah sebab dan ada akibat. Nah, ini adalah hukum tabur tuai, Bapak Ibu Saudaraku. Dan berbicara tentang hukum tabur tuai, itu berbicara benih yang terbaik. Benih yang terbaik apakah yang sedang kita siapkan dan yang sedang kita tabur. Dan dari benih yang terbaik itulah akan menghasilkan yang terbaik. Itu sebuah keniscayaan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku di dalam ayat 7 di sana dikatakan jangan sesat. Ya, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang tua, kita merasakan ya, sebagai orang tua terkadang anak-anak kita bandel, sulit diberitahu. Terkadang dalam konteks seperti itu kita sebagai orang tua selalu seakan-akan menyalahkan anak kita, dan yang kedua seakan-akan ada sebuah ungkapan keluhan, ya mengapa anak saya seperti ini.
tanpa melihat kehidupan kita dulu ketika kita menjadi seorang anak. Tanpa kita sadari ternyata dulu pada saat kita menjadi anak kita sedang menabur kenakalan. Kita sedang menabur kebebalan, menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang bebal, sulit diberitahu. Dan akhirnya ketika menjadi orang tua punya anak-anak kita seperti kelakuan kita dulu pada waktu anak-anak. Nah, itu berbicara tentang tabur tuai. Saya masih ingat sekali ketika saya nakal dulu, orang tua saya katakan, nanti kalau kamu sudah jadi ayah baru merasakan gimana repotnya punya anak yang nakal. Bapak Ibu Saudara, ternyata itu terjadi. Jadi apa yang sedang terjadi yang kita alami pada saat ini, semua peristiwa apapun, sadar atau tidak kita sadar, itu bagian dari apa yang sudah kita tabur di masa kemarin. Itu sebabnya kalau kita merindukan sesuatu yang terbaik esok, maka hari ini taburlah yang terbaik. Kalau kita tidak menginginkan bencana demi bencana terjadi di dalam kehidupan kita, maka jauhkanlah diri kita dari segala taburan yang jahat, supaya bencana demi bencana itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Amsal tadi sampaikan ya di sana ya, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Mengapa dia menuai bencana? Karena benih kecurangan itu ditaburkan. Jadi benih dulu ditabur, baru menghasilkan. Menghasilkannya kapan? Kalau hari ini ditabur, ya bisa saja setelah ditabur itu menghasilkan, bisa saja besoknya. Tetapi itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan, tabur dan tuai. Itu sebabnya dalam ayat 8a dikatakan, ketika hidup kita dipimpin dengan kedagingan, sehingga benih yang kita tabur itu adalah kejahatan, maka yang kita tuai apa? Kebinasaan. Firman Tuhan katakan dengan jelas di sana. Ya, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, ketika seseorang dipenuhi dengan keinginannya sendiri yang jahat, lalu ia mulai menabur, ia mulai menanam benih-benih yang jahat, maka dia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada ceritanya orang yang menabur kejahatan itu akan menuai kebaikan. Tidak ada. Tetapi orang yang menabur kejahatan pasti akan menuai kebinasaan. Dalam konteks firman Allah yang hidup itu adalah kebusukan dan kematian rohani. Kita tahu ya, kematian rohani itu terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi sumber berkat. Maaf Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai pekerja, kita kena PHK saja, waduh, sulitnya bukan main. Apalagi kalau kita diputus hubungan dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Atau kita sebagai mahasiswa, kita sudah berjuang sekuat tenaga karena satu dan lain hal kita harus di DO. Wah, itu menjadi pergumulan yang tidak mudah. Apalagi kalau kita di DO oleh Tuhan yang menjadi sumber berkat, yang menjadi sumber kehidupan karena kita telah menabur kejahatan. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Sama seperti Saul. Ketika roh Tuhan undur dari Saul, tidak ada satupun yang diperbuat oleh Saul itu bisa berhasil dan beruntung. Celaka. Penderitaan. Itu yang terjadi dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Sesuatu yang baik Tuhan sudah berikan kepada kita, mari yang baik, yang terbaik itu kita taburkan. Sesuai dengan ayat 8b, dipimpin oleh Roh Kudus akan menabur kebaikan dan menuai kehidupan yang kekal. Ini pilihannya ada pada kita, hidup kita dipimpin oleh kedagingan atau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dipimpin oleh kedagingan pasti benihnya tidak ada yang baik, benihnya semua jahat. Dan pasti yang dituai adalah kebinasaan.
Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang ditabur adalah bibit-bibit kebaikan. Dan itu adalah bibit unggul, itu adalah bibit yang terbaik, itu adalah benih yang unggul, itu adalah benih yang terbaik, dan itu akan membawa kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan melalui Musa mengingatkan kepada Yosua supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya apa yang dikerjakan dilakukan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Itu artinya dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan, meskipun Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi, tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yakinlah itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bukan hanya kita yang diberkati, tetapi akan ada banyak orang yang diberkati. Karena kita mau menabur kebaikan. Nah, tergantung siapa yang memimpin. Ya, kemarin saya berdiskusi dengan seorang hamba Tuhan ketika mendiskusikan seseorang yang dulunya jahat sekarang menjadi baik. Lalu kita berdiskusi apa yang membuat salah satunya orang ini bisa berubah dari jahat menjadi baik. Lalu akhirnya kami punya kesimpulan yang logis, salah satunya adalah karena lingkungannya. Tergantung dia dekat dengan siapa. Ketika dia dekat dengan orang yang jahat, maka selalu pikirannya adalah pikiran yang jahat. Ketika dia dekat dengan orang yang baik, yang pikirannya positif, yang pikirannya suci, murni gitu ya, maka dia menjadi baik. Nah, sama, bibit benih ini tergantung hidup saudara dipimpin oleh siapa. Kalau dipimpin oleh kedagingan, sudah pasti benihnya adalah benih yang jahat. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sudah pasti benih bibitnya adalah yang terbaik. Makanya hati-hati ya dalam kita bergaul, ya hati-hati, ya karena pergaulan itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itu pengaruhnya sangat besar bagi kita, bagi keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sudah pasti saudara dan saya akan dipenuhi dengan bibit-bibit yang baik, bibit-bibit yang unggul. Sehingga itu akan menghasilkan kebaikan. Nah, ini ciri-cirinya kalau kita menabur dalam roh itu ada 3 ciri. Yang pertama saudara, kalau hidup kita dipimpin oleh roh, lalu kemudian ada bibit-bibit kebaikan di sana, bibit-bibit unggul di sana, nah itu pasti ada cirinya. Yang pertama saudaraku, itu dipenuhi kerelaan. Jadi ada keikhlasan, ada ketulusan, dan ada kerendahan hati memberikan waktu, tenaga, dan dana untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dalam pekerjaannya dan kepada sesama manusia. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini apa? Kerelaan. Jadi ketika seseorang menabur dalam pimpinan Roh Kudus itu pasti akan dipenuhi dengan kerelaan. Nilai kerelaan itu mengandung keikhlasan, itu mengandung ketulusan hati. Dan orang yang rela pasti akan dipenuhi dengan kerendahan hati. Itu sebabnya hanya Tuhan yang dimuliakan. Ya, pujian tadi pengantar firman Tuhan bagian akhir dikatakan apa? Hanyalah bagi kemuliaanmu. Ya, katamu jangan digantiku. Ya, kalau digantiku bahaya. Itu artinya dipimpin oleh daging. Tapi harus munya besar ya, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita menabur dalam roh saudara, kita akan dipenuhi kerelaan, ada keikhlasan, ada ketulusan, ada kerendahan hati dalam apa? Seluruh aspek waktu, tenaga, dan dana untuk menyatakan kasih Tuhan melalui pekerjaan Tuhan dan melalui kesulitan,
sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ada orang yang sibuknya bukan main, tidak punya waktu, tetapi dia punya dana, lalu dia memberikan dananya untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama. Ada orang yang tidak punya dana, tetapi dia punya waktu, dia punya tenaga, maka dia memberikan itu. Tetapi ada juga orang yang punya tiga-tiganya, punya waktu, punya tenaga, punya dana. Ya sudah, dia berikan semuanya. Tetapi ada juga yang merasa tidak punya waktu, tidak punya tenaga, dan tidak punya dana. Nah, itu hidupnya dipimpin oleh kedagingan tadi. Ya, tidak dipimpin oleh roh. Pasti setiap kita minimal punya satu, antara apakah waktu, apakah tenaga, atau dana. Tidak mungkin tidak punya sama sekali dari itu ketika hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi itu menjadi bagian yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Yang kedua, saudaraku, ciri-ciri menabur dalam roh adalah penuh antusiasme. Artinya apa? Penuh semangat untuk berbuat baik. Memiliki dorongan yang sangat kuat dari dalam dirinya untuk berbuat baik. Jadi selalu kalau untuk berbuat baik tidak banyak alasan, ya. Tidak banyak pertimbangan A, I, U, B, C, D, dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu penuh semangat, selalu katakan siap, laksanakan, mari kita kerjakan, mari kita lakukan, apa yang saya bisa berikan. Wah, selalu begitu. Itu menunjukkan apa? Antusiasme. Itu menunjukkan semangat untuk berbuat baik. Jangan nanti. Nah, itu bukan antusiasme. Tetapi kalau kita penuh antusiasme, siap. Apa yang saya bisa bantu, Pak? Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kerja? Jadi tidak menunggu. Ya, sama seperti itu ya. Kalau kita siskampling itu ada kayak kentongan, itu dia bunyi kalau dipukul ya. Lonceng gitu ya. Dia bunyi kalau dipukul. Kalau tidak dipukul dia nggak akan bunyi. Nah, kalau kita punya antusiasme, kita punya semangat, maka akan ada apa? Nilai asertif dan inisiatif di sana untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Punya dorongan yang sangat kuat untuk berbuat baik. Memiliki dorongan yang sangat kuat yang itu pengaruhnya bukan dari luar tetapi dari dalam dirinya untuk berbuat baik. Ya. Sama ya, ada salah seorang yang dia itu pernah gagal untuk menjadi pengusaha. Sampai akhirnya dia memulai lagi dari nol. Nah, ketika dia memulai dari nol itu, dia tidak pernah lupakan jasa temannya yang memberikan modal kepada dia. Dari modal yang diberikan oleh temannya yang tidak seberapa itu, tetapi bagi dia itu sangat berarti, sangat berharga. Dia doakan, dia kelola, dia upayakan, akhirnya menjadi besar. Dan ketika dia menjadi besar, apa yang dia lakukan, saudara? Dia mencari orang-orang yang punya keinginan untuk merintis usaha baru atau yang mengalami kegagalan dalam usahanya untuk ditolong oleh dia. Ketika ditanya, mengapa Bapak melakukan itu? Karena saya dulu pernah mengalami itu. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya sudah dipulihkan, saya sudah diperlengkapi, dan saya diberkati luar biasa saat ini oleh Tuhan. Itu seakan-akan Bapak ini menyombongkan diri, tetapi tidak. Dia sedang mengungkapkan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam dirinya, dan dia siap dipakai untuk menyatakan kebaikan bagi orang lain. Jadi dorongannya bukan dari luar, tetapi dorongannya dari dirinya sendiri, karena dia bersyukur sudah ditolong oleh Tuhan. Sehingga saya harus menolong orang lain. Ya, karena saya sudah ditolong Tuhan, saya sudah dilayani oleh Tuhan, maka semangatnya itu. Ya, coba lihat kehidupan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pasti tidak jauh dari pertolongan orang lain. Kita tidak bisa sendirian, pasti ada campur tangan orang lain.
yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menolong kita. Pakai itu sebagai ucapan syukur untuk bisa menolong orang lain. Sekali lagi selalu saya katakan, selalu ingatlah dan jangan pernah lupakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi lupakanlah apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Tapi jangan pernah lupakan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Jangan pernah lupakan itu. Tetapi lupakanlah apa yang sudah kita berikan. Jangan diingat-ingat ya. Jangan diingat-ingat apa yang sudah kita berikan. Apa yang sudah kita berikan, sudah. Kalau kita ikhlas, kita tulus, sudah semuanya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, terus menerus, ya, tidak ada kata menyerah, ya, sehingga ada istilah laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Yaitu tidak ada kata menyerah untuk menabur kebaikan di dalam roh. Jadi tidak ada kata menyerah berbuat baik supaya apa? Supaya banyak orang mengalami Kristus melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan supaya kita selamat masuk surga, bukan saudara. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan supaya banyak orang mengalami Kristus melalui kehidupan kita. Karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi perbuatan baik yang menyertai kehidupan orang percaya yang membawa kita dalam kekekalan yaitu kerajaan surga adalah supaya banyak orang mengalami Kristus melalui kehidupan kita. Melalui perbuatan baik yang kita lakukan orang tahu siapa kita. Oh, ini adalah orang Kristen. Kalau bicara orang Kristen Tuhannya siapa? Yesus Kristus, kan gitu ya. Nah itu menjadi kesaksian. Meskipun kita tahu di luar sana banyak orang yang lebih baik daripada kita orang Kristen. Tetapi semangatnya adalah karena saudara dan saya sudah diselamatkan di dalam Kristus dan bagaimana kita rindu banyak orang mengalami Kristus melalui kehidupan kita, ya dengan cara berbuat baik. Bukan sekedar berteori tentang perbuatan baik, tetapi mewujud nyatakan perbuatan baik itu kepada mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Dan itu menjadi bagian yang indah yang Tuhan percayakan. Dan di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Apalagi setelah mereka menerima kebaikan kita, kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Jangan malu saudara ya mengatakan itu. Ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, salam penutupnya jangan lupa Tuhan Yesus memberkati. Jangan malu mengatakan itu. Itu identitas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita. Hati-hati ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi itu menyadarkan kita, itu adalah Tuhan Yesus yang memakai kita untuk kita bisa menolong orang lain. Jangan diganti dengan nama kita, ya bahaya itu nanti ya. Tuhan siapa nama kita memberkati gitu. Wah, bahaya saudara ya, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Nanti kalau Tuhan ambil, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu adalah 3 ciri yang penting. Sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan dan tindakan jahat yang menjadi taburan yang akan menghasilkan tuaian, kebusukan, dan kematian rohani. Jadi mari kita menjauhkan diri dari keinginan dan tindakan yang jahat. Lalu yang kedua, taburlah hal-hal yang baik atas pimpinan Roh Kudus yang akan menghasilkan kehidupan kekal yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi pilihlah untuk hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga benihnya, bibitnya itu adalah sesuatu yang baik. Lalu yang ketiga, tidak patah semangat dan tidak putus asa untuk terus menabur yang terbaik sampai Tuhan memanggil setiap kita kembali kepadanya dan berkatnya sudah tersedia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya sebagai gerejanya di tengah pandemi ini ada saja cara Tuhan
untuk memberkati gerejanya. Ada saja cara Tuhan untuk memelihara pelayanannya supaya tetap berjalan. Di tengah pandemi ini kita punya kebutuhan bahwa ibadah ini tidak hanya bisa dilakukan secara onsite, tetapi juga harus dilakukan secara online, yaitu yang disebut dengan hybrid ya. Jadi baik online maupun onsite, tatap muka. Namun di situ ada sebuah kebutuhan, saudaraku. Dan dalam kebutuhan untuk kita bisa melakukan itu, kita membutuhkan media. Ya, kita bersyukur gereja sudah terkoneksi dengan internet satu itu. Lalu yang kedua, ya kita bersyukur saudaraku ketika kita membutuhkan akun Zoom ya. Yang itu bukan basic ya, kalau basic kan waktunya terbatas. Kita harus punya yang pro begitu ya. Dan ketika kita mendoakan itu, puji nama Tuhan. Tuhan pakai saudara kita, keluarga kita ya. Ibu Sofi yang ada di Taiwan yang boleh memberkati kita, menolong kita untuk kita bisa punya Zoom ya, akun Zoom Pro ini sampai dengan 1 tahun ke depan. Dan itu semuanya sudah lunas dibayar. Dan itu menjadi satu berkat yang luar biasa. Kalau kita mengadakan itu butuh dana yang luar biasa, tetapi Tuhan sediakan. Artinya ada semangat memberi yang luar biasa dan kita bisa merasakan itu. Dan ketika kita sudah merasakan kebaikan demi kebaikan itu, mari tiba saatnya dan seterusnya kita harus berbuat baik. Jangan pernah pasif untuk berbuat baik, tetapi aktiflah untuk berbuat baik. Kadang hal-hal itu tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu Tuhan sediakan dalam caranya, dalam waktunya. Dan puji nama Tuhan, proses itu tidak berlangsung lama, sangat singkat sekali, dan itu bisa terselesaikan. Nah, ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan ketika kita bersama-sama memikirkan untuk pekerjaan Tuhan dalam Natal Desember 2021, kita juga demikian. Kita rindu bergerak, kita hadir untuk memberitakan damai sejahtera, yaitu dengan menjadi berkat, menjadi saluran berkat buat setiap mereka yang kita datangi. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan mereka juga mengalami kasih Tuhan melalui kehadiran kita. Dibutuhkan hati yang mau memberi apa? Waktu, tenaga, dan dana untuk bersama-sama ambil bagian di dalamnya. Dan itu menjadi bagian yang penting yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Ingatlah, ada banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Jangan pernah lupakan itu dan ungkapkan itu dengan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk menabur yang terbaik. Tidak pernah bosan, ya, tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Silahkan masing-masing berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengambil komitmen di hadapan Tuhan di awal bulan November ini. Tentang apa yang hendak Bapak Ibu Saudara berikan buat pekerjaannya, buat sesama. Lalu apakah kehidupan Bapak Ibu Saudaraku sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau masih dipimpin oleh kedagingan? Ketika Bapak Ibu Saudara merasa bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudaraku dipimpin oleh kedagingan, maka saat ini saat yang tepat untuk Bapak Ibu Saudaraku merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun sama Tuhan, bertobat dari semuanya itu, dan mengambil komitmen, memperbaharui komitmen untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang mana dipenuhi dengan bibit-bibit yang terbaik, benih-benih yang terbaik, yang siap ditaburkan, yang siap menjadi berkat melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, maupun melalui dana, harta yang kita miliki, yang Tuhan percayakan, melalui ilmu pengetahuan, kemampuan, potensi, bakat, talenta yang Tuhan percayakan. Saudara mau berikan yang terbaik, saudara mau pakai itu untuk menabur yang terbaik,
buat Tuhan. Mari kita tak dapat untuk kita melupakan kebaikan yang kita terima. Pengorbanannya yang mulia menjadikan kita berharga. Kau tulus menerima, Tuhan tulus menerima saudara dan saya, dan kekuatan kasih-Nya nyata memulihkan kita. Mari kita siap, katakan, saya siap dipakai oleh Engkau Tuhan. Tak dapat lupakan, dari hati yang paling dalam katakan, kebaikan yang ku terima. Mari kita ingat pengorbanannya yang mulia. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Silakan masing-masing berdoa lebih sungguh di hadapan Tuhan. Hidup baru di dalam Kristus bukan sekedar kelihatannya baik, tetapi hidup yang benar-benar berbuat baik. Perbuatan baik yang diwujudkan dengan menangkap setiap kesempatan untuk menolong orang percaya dan menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus untuk mengalami kasih dan anugerah-Nya. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, mari kita tangkap panggilan Tuhan ini. Saya mau dipakai oleh Engkau Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru bagi Engkau, untuk kami persembahkan kepada Engkau. Kalau kami adalah anak-anak, bagaimana menjadi anak-anak yang memberitakan kabar baik-Mu. Ketika kami menjadi remaja, pemuda, mahasiswa, kami menjadi remaja, pemuda, mahasiswa yang memberitakan kabar baik-Mu. Ketika kami adalah kaum pria, ketika kami ada kaum wanita, kami menjadi kaum pria, kami menjadi kaum wanita yang memberitakan kabar baik-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupannya. Pakai kami Tuhan, perlengkapi kami, kami siap dipanggil, kami siap dipilih, kami siap diutus oleh Engkau Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami. Bukan untuk dunia ini, bukan untuk keinginan kami, bukan untuk kepuasan kami, tetapi untuk Engkau Tuhan. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau sangat berarti bagi kehidupan kami. Biarlah itu menjadi doa setiap kita di hadapan-Nya, sehingga mulai pikirkan, lakukan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Waktumu, tenagamu, hartamu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat
Dia bukan Tuhan yang memandang harta. Seberapapun yang kita miliki, ketika kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, Dia akan melihat, Dia akan menemukan itu dalam kehidupan setiap kita. Haleluya Yesus, ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau melalui seluruh kehidupan kami. Dan kami rindu biarlah firman-Mu Tuhan mengakar sangat kuat di dalam kehidupan kami, bertumbuh sangat luar biasa dan bahkan berbuah dengan sangat lebat, sehingga nama Engkau senantiasa dimuliakan. Kami percayakan seluruh anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kami mempercayakan kehidupan mereka ke tangan kuasa-Mu. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu boleh terjadi atas kehidupan setiap anak-anak-Mu, sehingga semuanya diberkati dalam segala hal, dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam bisnis yang mereka lakukan. Secara khusus kami mempercayakan untuk kesehatan Ibu Patricia dalam kandungannya, supaya beliau dan juga bayi yang ada dalam kandungannya dalam keadaan baik, sehat, seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan masa melahirkan. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan-Mu atas keluarga ini, dan kiranya Tuhan teruskan itu sampai dengan akhirnya nanti. Untuk itu biarlah kemuliaan-Mu terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan akan pekerjaan, pergumulan akan masa depan, pergumulan akan pasangan hidup, kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan kami percayakan secara khusus untuk Dokter Tata yang pada hari ini akan menjalani tugas di Magelang, di Rumah Sakit Harapan. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan terjadi atas Dokter Tata. Di mana Tuhan tempatkan, di situ Tuhan pakai secara luar biasa. Banyak orang mengalami kesembuhan melalui beliau, dan banyak orang mengalami Kristus melalui kehidupan beliau. Kami yakin, kami percaya setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan, setiap hal yang Tuhan sudah lakukan atas beliau, Tuhan mau bahwa semuanya tergenapi melalui pelayanan kesehatan yang Tuhan percayakan atas Dokter Tata di Rumah Sakit Harapan Magelang. Untuk itu kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih ketika dari pihak Zoom ada kebijakan sampai akhir tahun ini sudah tidak bisa lagi kami mengikutinya secara gratis. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pakai Ibu Sofi, hamba Tuhan, misionaris yang boleh melayani bersama-sama dengan kami untuk menolong kami.
Sehingga sampai dengan 1 tahun ke depan Tuhan, kami bisa terus beribadah. Kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian secara online melalui akun Zoom yang pro ini Tuhan. Kami mengucap syukur, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati beliau dalam pelayanan beliau di Taiwan. Dan Tuhan juga memberkati beliau atas kerinduan beliau untuk bisa kembali melayani di Indonesia. Kami meyakini, kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau. Ketika setiap anak-anak-Mu siap untuk melakukan pekerjaan-Mu, ketika setiap anak-anak-Mu siap untuk memberitakan kabar baik-Mu, menjadi utusan-utusan-Mu, menjadi duta-duta-Mu Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan jalan, maka Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya, dan Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya. Secara khusus ketika beliau rindu untuk lebih lagi dapat belajar berbahasa Indonesia dengan mudah dan lancar, kiranya Tuhan juga menolong, kiranya Tuhan juga memampukan beliau dengan setiap usaha upaya yang dilakukan. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk sinergi yang Tuhan percayakan, untuk kerjasama, untuk sebuah hubungan kekeluargaan yang sungguh indah yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami rindu, kami terus Tuhan, kami terus membangunnya, kami terus mempertahankannya sampai dengan kesudahan akhir nanti. Untuk itu kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan biarlah pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian yang terindah di dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada kata yang lain selain kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Kami percayakan awal bulan November ini kepada Tuhan, hari-hari yang akan kami jalani ke depan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh terus ada di dalam hadirat Tuhan, dan kami terus ada dalam limpahan berkat Tuhan, dan kami terus ada untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati masing-masing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sekalian siap untuk menjadi berkat. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita sekalian pada hari Minggu 7 November 2021. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.